Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Imelda Helsi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling dan teman-teman semua yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai tahapan-tahapan proses bimbingan dan konseling. Boleh next. Adapun anggota kelompoknya yang pertama ada Araf Nurarofah, Danisa Jihan, Mesya Santiaudila, Nida Halda, Nurida Siti Fatimah Zain, dan Ratu Tiara. Kepada pemateri yang pertama, saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim ya. Yang pertama ini ada tahap awal, di mana tahap ini terjadi sejak klien menemui konselor hingga berjalan proses konseling sampai konselor dan klien menemukan definisi masalah klien atas dasar isu, kepedulian, atau masalah klien. Adapun proses konseling tahap awal ini yaitu yang pertama ada membangun hubungan konseling yang melibatkan klien, di mana hubungan konseling bermakna ialah jika klien terlibat berdiskusi dengan konselor, hubungan tersebut dinamakan a working relationship, yakni hubungan yang berfungsi, bermakna, dan juga berguna. Kemudian yang kedua ini yaitu memperjelas dan mendefinisikan masalah, di mana hubungan konseling telah terjalin dengan baik dan di mana klien telah melibatkan diri, berarti kerjasama antara konselor dengan klien ini akan dapat mengangkat isu, kepedulian, atau masalah yang ada pada diri klien. Kemudian berikutnya yaitu membuat penafsiran dan penjajakan, yang artinya di mana membangkitkan semua potensi klien dan dia proses menentukan berbagai alternatif yang sesuai bagi antisipasi masalah. Dan yang terakhir yaitu menegosiasikan kontrak, di mana kontrak artinya perjanjian antara konselor dengan klien. Hal itu berisi kontrak waktu, kontrak tugas, dan juga kontrak kerjasama dalam proses konseling antara konselor dengan klien. Mungkin untuk materi berikutnya bisa dengan pemateri berikutnya. Terima kasih. Maaf, nggak ada suaranya. Boleh untuk berikutnya. Tes. Udah ada. Ada. Baik, untuk proses bimbingan dan konseling pada tahap yang kedua itu ada tahap kerja, di mana di tahap ini itu berangkat dari definisi masalah klien yang telah disepakati pada tahap awal, yang di mana di tahap ini itu berfokus pada penjelajahan masalah klien dan bantuan apa yang akan diberikan berdasarkan penilaian kembali apa yang telah dijelajah tentang masalah klien. Nah, ada beberapa tahap. Yang pertama itu mengeksplorasi masalah, isu, dan kepedulian klien lebih jauh, di mana konselor itu berusaha agar klien mempunyai perspektif dan alternatif baru terhadap masalahnya. Konselor mengadakan reassessment dengan melibatkan klien, yang artinya masalah itu dinilai bersama-sama. Kemudian yang kedua ada menjaga agar hubungan konseling tetap terpelihara. Hal ini bisa terjadi jika yang pertama, klien itu merasa senang terlibat dalam pembicaraan atau wawancara konseling, serta menampakkan kebutuhan untuk mengembangkan potensi diri dan memecahkan masalahnya. Yang kedua, konselor berupaya kreatif dan
dengan keterampilan yang bervariasi, serta memelihara keramahan, empati, kejujuran, keikhlasan dalam memberikan bantuan. Kemudian tahap yang terakhir adalah menjaga proses konseling berjalan sesuai dengan kontrak. Nah, kontrak ini dinegosiasikan agar betul-betul memperlancar proses konseling. Karena itu, konselor dan klien agar selalu menjaga perjanjian dan selalu mengingat dalam pikirannya. Strategi yang harus dilakukan konselor dalam tahap ini adalah yang pertama, mengkomunikasikan nilai-nilai inti, yaitu agar klien selalu jujur dan terbuka, dan menggali lebih dalam lagi masalahnya. Kemudian yang kedua itu menantang klien sehingga dia mempunyai strategi baru dan rencana baru melalui pilihan dari beberapa alternatif untuk meningkatkan dirinya. Selanjutnya ada tahap akhir. Pada tahap akhir ini ditandai beberapa hal. Yang pertama, menurunnya kecemasan klien. Hal ini diketahui setelah konselor menanyakan keadaan kecemasannya. Kemudian yang kedua, adanya perubahan perilaku klien ke arah yang lebih positif, sehat, dan dinamis. Yang selanjutnya, adanya rencana hidup yang akan datang dengan program yang jelas. Kemudian terjadinya perubahan sikap positif, yaitu mulai dapat mengkoreksi diri dan meniadakan sikap yang suka menyalahkan dunia luar, seperti orang tua, guru, teman, keadaan tidak menguntungkan, dan sebagainya. Nah, di tahap akhir ini, ada beberapa tahap. Yang pertama, memutuskan perubahan sikap dan transfer of learning. Nah, klien ini dapat melakukan keputusan tersebut karena klien sejak awal berkomunikasi dengan konselor dalam memutuskan perubahan tersebut. Nah, transfer of learning di sini itu klien belajar dari proses konseling mengenai perilakunya dan hal-hal yang membuatnya terbuka untuk mengubah perilakunya di luar proses konseling. Artinya klien mengambil makna dari hubungan konseling untuk kebutuhan akan suatu perubahan. Kemudian tahap yang kedua itu melaksanakan perubahan perilaku, di mana pada akhir konseling klien sadar akan perubahan sikap dan perilakunya, sebab ia datang meminta bantuan adalah atas kesadaran akan perlunya perubahan pada dirinya. Dan yang terakhir adalah mengakhiri hubungan konseling. Mengakhiri hubungan konseling ini harus atas persetujuan klien. Sebelum ditutup, ada beberapa tugas klien, yaitu yang pertama, membuat kesimpulan mengenai hasil proses konseling, yang kedua, mengevaluasi jalannya proses konseling, dan yang ketiga, membuat perjanjian untuk pertemuan berikutnya. Mungkin cukup sekian untuk materi selanjutnya. Saya silakan kepada pemateri. Baik, setelah tadi dijelaskan tahapan proses bimbingan dan konseling secara umum, selanjutnya ada tahapan proses bimbingan dan konseling menurut Thohirin. Jadi, menurut Thohirin, proses pelaksanaan layanan konseling menempuh beberapa tahapan kegiatan. Yang pertama, ada tahapan perencanaan. Dalam tahap perencanaan ini dibagi lagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama, mengidentifikasi klien. Konselor harus mengenal klien secara menyeluruh, baik secara personal maupun profesional, mencakup informasi tentang nama, usia, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, pekerjaan, serta informasi lainnya yang relevan. Konselor harus mengidentifikasi masalah atau kebutuhan klien dengan mendengarkan secara aktif untuk memahami apa yang menjadi perhatian utama klien, baik itu masalah ekonomi, sosial, psikologis, atau lainnya. Konselor juga perlu menilai kesiapan klien untuk menerima bimbingan atau konseling. Yang kedua, mengatur waktu pertemuan. Langkah pertama adalah menentukan jadwal pertemuan antara konselor dan klien. Hal ini melibatkan pemilihan waktu yang cocok bagi klien dan konselor dengan memperhatikan jadwal kerja, ketersediaan, dan preferensi waktu masing-masing pihak. Setelah jadwal pertemuan ditentukan, langkah berikutnya adalah mengkonfirmasi pertemuan dengan klien. Ini dapat dilakukan melalui komunikasi langsung seperti telepon, email, dan yang lainnya untuk memastikan bahwa klien siap hadir pada waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, mempersiapkan tempat dan perangkat teknis penyelenggaraan layanan. Memilih lokasi yang sesuai untuk menyelenggarakan layanan bimbingan konseling. Lokasi ini haruslah nyaman, aman, dan privasi sehingga klien dapat merasa tenang dan terbuka dalam berkomunikasi dengan konselor. Tata letak ruang
haruslah disusun sedemikian rupa sehingga menciptakan lingkungan yang mendukung untuk proses konseling. Misalnya, mengatur posisi kursi klien dan konselor agar tercipta hubungan yang simetris dan memudahkan komunikasi. Yang keempat, ada menetapkan fasilitas layanan. Tempat penyelenggaraan bimbingan konseling harus dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti kursi yang nyaman, meja, pencahayaan yang cukup, ventilasi udara yang baik, serta aksesibilitas yang memadai bagi klien. Langkah selanjutnya itu menetapkan jenis layanan bimbingan dan konseling yang akan disediakan. Hal ini meliputi ada menentukan apakah layanan akan bersifat individual, kelompok, atau keluarga, serta menetapkan fokus atau spesialisasi layanan yang akan diberikan. Setelah jenis layanan ditetapkan, langkah berikutnya adalah menyusun rencana layanan yang lebih rinci. Rencana ini mencakup tujuan layanan, strategi intervensi yang akan digunakan, jadwal pelaksanaan layanan, serta evaluasi dan tindak lanjut yang akan dilakukan. Yang terakhir, menyiapkan kelengkapan administrasi, yaitu mengumpulkan informasi administratif yang diperlukan dari klien, seperti identitas pribadi, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, dan informasi kontak proses pendaftaran resmi untuk mendapatkan layanan bimbingan dan konseling. Hal ini meliputi pengisian formulir pendaftaran yang mencakup informasi pribadi, tujuan konseling, dan persetujuan terhadap kebijakan dan prosedur layanan. Demikian tahapan perencanaan. Untuk materi selanjutnya saya serahkan ke pemateri berikutnya. Oke, baik. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai tahap pelaksanaan. Untuk tahap pertama yaitu menerima klien. Nah, dalam menerima klien ini tentulah kita sebagai konselor harus bersikap ramah dan juga terbuka karena ini merupakan langkah awal membangun hubungan yang positif antara konselor dan klien. Nah, biasanya pada tahap ini konselor memulai dengan memperkenalkan diri dan kemudian menjelaskan proses konseling secara umum. Lalu setelah menerima klien, kita harus menyelenggarakan penstrukturan. Nah, pada tahap ini merupakan penetapan tujuan konseling bersama dengan klien, menetapkan batasan sesi, dan juga menyusun rencana kerja yang jelas untuk mencapai tujuan klien datang kepada konselor. Nah, barulah pada tahap ketiga kita membahas mengenai permasalahan yang dialami klien, yaitu di mana kita sebagai konselor bertugas untuk membantu klien untuk mengidentifikasi, memahami, dan juga menguraikan masalah atau isu yang mereka hadapi dengan menggunakan berbagai teknik seperti mendengarkan aktif, bertanya, refleksi, dan juga memberikan umpan balik, sehingga klien bisa memahami lebih baik permasalahan yang mereka alami. Nah, setelah kita mendengarkan permasalahan klien, kemudian kita harus mendorong atau membantu klien untuk menghadapi permasalahan tersebut dengan menetapkan strategi dan juga langkah-langkah yang konkret untuk menghadapi masalah yang dihadapi klien. Nah, setelah kita menetapkan strategi dan juga langkah-langkah yang konkret, barulah kita harus berkomitmen antara klien dan juga konselor untuk sama-sama mengerjakan strategi dan juga langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh mereka. Nah, setelah penetapan langkah-langkah, kemudian pelaksanaan langkah-langkah strategi juga yang telah dibuat, barulah harus dilakukan penilaian segera yang bertujuan untuk mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai. Dan juga evaluasi ini dapat membantu konselor dan klien untuk terus memantau kemajuan dan membuat penyesuaian yang diperlukan dalam rencana konseling seperti itu. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, boleh di next. Untuk selanjutnya, yaitu tahap evaluasi jangka pendek. Nah, di mana pada tahap evaluasi jangka pendek ini berfokus pada perubahan perilaku klien dalam waktu singkat. Nah, evaluasi ini juga dilakukan setelah beberapa kali pertemuan bimbingan konseling atau setelah menyelesaikan satu modul program bimbingan konseling. Nah, adapun beberapa langkah yang dilakukan dalam evaluasi jangka pendek. Langkah pertama yaitu menentukan
menentukan tujuan dan indikator keberhasilan, yang dimana tujuan dan indikator keberhasilan harus spesifik, terukur, achievable, dan relevan. Kemudian tahap kedua yaitu memilih instrumen evaluasi. Nah, di mana instrumen evaluasi ini dapat berupa tes, angket, observasi, ataupun jurnal pribadi. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan data. Nah, di mana data dapat dikumpulkan dari klien, konselor, guru, orang tua, atau pihak lain yang terkait. Pada tahap keempat, yaitu menganalisis data, yang di mana data dianalisis untuk melihat apakah tujuan dan indikator keberhasilan telah tercapai. Langkah kelima, yaitu menarik kesimpulan, di mana kesimpulan dibuat berdasarkan hasil analisis data tadi. Nah, kemudian tahap terakhir yaitu memberikan rekomendasi. Nah, di mana rekomendasi diberikan untuk meningkatkan program bimbingan konseling di masa depan. Boleh di next. Nah, adapun contoh indikator keberhasilan dalam evaluasi jangka pendek, yang pertama yaitu klien dapat mengidentifikasi masalahnya, yang kedua klien dapat mengembangkan strategi untuk mengatasi masalahnya, yang ketiga klien dapat menerapkan strategi tersebut dalam kehidupannya, dan yang keempat klien menunjukkan perubahan perilaku yang positif. Nah, adapun manfaat evaluasi jangka pendek yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memastikan program bimbingan konseling berjalan efektif. Yang kedua, meningkatkan kualitas program bimbingan konseling. Dan yang terakhir, memberikan bukti akuntabilitas program bimbingan konseling. Mungkin cukup sekian penjelasan pada tahap evaluasi jangka pendek. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pemateri lain. Baik, selanjutnya ada tahap tindak lanjut, yaitu proses yang dilakukan setelah pelaksanaan program bimbingan konseling. Tindak lanjut ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas program bimbingan dan konseling, mengambil keputusan apakah program dilanjutkan, direvisi, atau diberhentikan, dan mendukung perubahan dalam suatu sistem sekolah. Nah, tindak lanjut ini dalam bimbingan konseling ini meliputi pemantauan berkelanjutan yang dirancang untuk mengevaluasi efektivitas prosedur intervensi dalam kaitannya dengan kemajuan dan penyesuaian siswa, kemudian memperbaiki program yang kurang tepat atau mengembangkan suatu hal yang dapat menunjang keefektifan program. Ketiga, mengumpulkan dan menganalisis data yang untuk mengetahui program mana saja yang sudah atau belum terlaksana dan program apa saja yang sudah atau belum mencapai hasil, kemudian memperbaiki atau mengembangkan program bimbingan dan konseling. Selanjutnya, baik, sini ada langkah-langkah tindak lanjut. Yang pertama, menetapkan jenis arah tindak lanjut, yang dimana konselor harus menetapkan jenis arah tindak lanjut yang akan dilakukan setelah sesi konseling selesai. Arah tindak lanjut dapat berupa pelaksanaan, pengembangan, atau pengawasan. Kemudian ada mengkomunikasikan rencana tindak lanjut terhadap pihak-pihak terkait, yang dimana konselor harus mengkomunikasikan rencana tindak lanjut kepada pihak-pihak terkait seperti keluarga, teman, atau institusi lainnya. Kemudian yang ketiga, melaksanakan rencana tindak lanjut, yaitu konselor harus melaksanakan rencana tindak lanjut yang telah ditetapkan seperti pelaksanaan, pengembangan, atau pengawasan. Kemudian selanjutnya,
Selanjutnya ada laporan. Adalah sebuah dokumentasi yang menggambarkan hasil dan proses kegiatan konseling yang telah dilakukan. Laporan ini mencakup informasi tentang tujuan, strategi, metode, dan hasil kegiatan konseling, serta tindak lanjut yang diharapkan. Laporan dalam bimbingan konseling banyak digunakan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan konseling, serta mengawasi dan mengevaluasi kegiatan konseling. Selanjutnya, kemudian ada tahap-tahap laporan. Yang pertama itu menyusun laporan layanan informasi, yaitu tentang pemahaman, bakat, pendidikan, pengalaman, atau pengetahuan bimbingan konseling. Kemudian menyampaikan laporan kepada pihak terkait. Laporan ini harus disampaikan kepada pihak yang terlibat dalam kegiatan konseling seperti keluarga, teman, atau institusi lainnya. Kemudian mendokumentasikan laporan. Laporan ini harus diterima dan disimpan sebagai bahan referensi untuk pengembangan konseling keluarga, kelompok, atau individu. Baik, mungkin cukup sekian. Saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan materi tentang tahapan proses bimbingan dan konseling dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.